Maya, ini buat kamu. Buat aku, Diana. Iya, asal kamu janji kita adalah teman untuk selama-lamanya. Iya, aku janji. Tunggu. Aku juga ikutan dong. Kita adalah teman untuk selama-lamanya. Maya, kamu jangan sedih kayak gitu dong. Pasti kita akan bertemu lagi. Iya, Maya, jangan sedih begitu dong. Iya, tapi kalian jangan lupain Maya ya. Kita kan sudah berjanji untuk berteman selamanya. Iya, Maya. Iya, Maya. Selamat tinggal, Maya. Rahma, Diana, tunggu. Selamat tinggal, Maya. Jangan lupa janji kita ya. Iya. Rahma, Diana, pasti kita ketemu lagi. Pak Sopir! Pak Sopir! Pak Sopir! Pak Sopir, tunggu! Pak Sopir! Gimana sih? Gue ditinggal. Suruh nungguin gak mau. Kalungku. Mana kalungku? Tuhan. Mana kalungku? Kamu nggak apa-apa? Akhirnya ketemu juga. Terima kasih Tuhan. Kamu gak boleh hilang sayang ya. Kalung jelek itu aja dipamerin. Apa lo bilang? Hati-hati kalau ngomong ya. Jangan asal ngomong lo. Gawat. Udah siang. Aku bisa telat nih. Ah, Lo lagi. Kira-kira dong pakai mata kalau jalan. Gimana sih? Pri, dia kan cowok yang tadi pagi jelek-jelekin kalung gue. Dia anak kelas 2, anak baru lagi. Cakep ya. Nih buku kamu. Buruan, kita bisa telat ntar ke konsernya Eros. Kenapa ya? Tiket gue nggak ada. Aduh, emang kamu taruh di mana sih? Gue masukin sini. Gimana dong? Aduh, gimana dong? Konsernya udah mau mulai tuh.
hari ini aku nggak bisa nonton konsernya Eros. Nyebelin banget sih, bikin senawan aja. Hari ini aku kok sial mulu sih. Sebel. Diana udah gak kuat lagi, Ma. Dina rasa hidup Diana udah gak bertahan lama lagi. Jangan ngomong yang enggak, Diana. Kamu harapan papa. Kak, kakak harus bertahan. Kami semua sayang kakak. Ma. Ram. Maaf, tolong minggir. Biar dia akan tahan. Kenapa kamu pergi? Jangan sentuh kakak saya. Pergi kamu. Mama, kenapa? Pakai nanya lagi. Menjelang saat-saat terakhirnya Kak Diana, kamu nggak ada di sampingnya. Dasar egois. Jadi Diana, Kak Diana selalu menunggu kamu datang. Berharap kamu ada di sampingnya. Kamu nggak punya perasaan. Ayo pergi. Gue emang ceroboh. Tapi lihat aja. Lain kali, gue pasti bisa nonton konsernya Eros. Anak-anak sekalian, berdasarkan suhu tubuh, maka vertebrata dibagi atas dua golongan. Yaitu, yang pertama, homoitermis, atau hewan yang berdarah panas. Dan yang kedua, oikilotermis, atau hewan yang berdarah dingin. Di buku kalian ini sudah ada, Bapak hanya sedikit menjabarkan. Nah, adapun hewan yang berdarah panas, hewan yang mempunyai suhu tubuh tetap, dan vertebrata ini tidak terpengaruh atas suhu lingkungan. Yang termasuk dalam golongan ini, yaitu apes dan mamalia. Pak, jadi mamanya yang Lia itu berdarah panas ya, Pak? Pantes, dia sering ngambek. Jangan ngomong sembarangan ya. Lia, enough, cukup. Anton, kamu jangan berbuat seperti itu lagi. Perbuatan kamu itu tidak bagus. Anak-anak, perhatian tetap ke depan.
Bapak akan tetap melanjutkan pelajaran kita ini. Nah, adapun hewan yang berdarah dingin, yaitu hewan yang bersuhu tubuh tidak tetap. Hewan ini dipengaruhi atas lingkungan. Yang termasuk dalam golongan ini, pertama yaitu Pisces, yang kedua reptil, dan yang ketiga itu amfibi. Ri, sekarang tuh pelajaran biologi, bukan matematik, tau nggak? Dengerin dulu ramalan gue. Pantesan lu kemarin ketemuan sial. Soalnya hari konser Eros tuh yang kemarin gak cocok. Kemarin kan hari Kamis Wage. Padahal lahir Eros kan Senin Legi. Halah, gue nggak percaya gitu-gituan. Jangan keras-keras. Mai, udah lihat majalah cewek yang baru belum? Belum? Kenapa? Ketinggalan lo. Ternyata Rama anak kelas 2 yang mindahan itu seorang model. Tuh lihat Kak. Kayaknya gue kenal deh. Siapa tadi namanya? Rama. Oh, rupanya kamu lebih mengagumi foto artis ini ketimbang belajar biologi ya. Kamu harus ingat, beauty is skin deep. Kecantikan dan ketampanan manusia itu hanya setipis kulit ari. Maka dari itu manusia tidak bisa dinilai dari morfologinya yang tampan saja. Tapi bibir cowok ini menggetarkan hati juga. Kenapa? Ada apa? Pak, tolong kembaliin dong majalah kita. Tidak bisa. Majalah ini akan saya. Hei, ngapain celengak-celengok di sini? Sorry, gue mau nyari Rama. Kira-kira Rama kemana ya? Emangnya situ siapa mau nyari Rama, ha? Ngomongnya nggak usah keras-keras. Gue nggak budak, ngerti? Gue anak kelas 3 IPA 2. Nah, so what? Kelas 3. Kelas 3? Hah? Iya. Fik, mungkin anak kelas 3 aku kurang stok cowok kali. Gue bilangin ya, Rama tuh udah nggak mau lagi ngadain cewek yang mau kenalan. Nggak tahu malu, apalagi lu dari kelas 3 yang umurnya lebih tua dari kita-kita. Iya nggak? Gue kan cuma mau... Ya udah deh, jangan banyak omong gitu lu. Pergi nggak lu? Pergi nggak lu? Ram, Mama, kamu masih ingat sama aku nggak? Ini aku, Maya. Dulu kita kan pernah kecebur got bareng-bareng. Ya ampun, kejebur di got aja ger banget sih. Ger banget sih. Sian. Kok gue ngomong kecebur di got ya? Rama. Ram. Kamu langsung ya? Ram tunggu Ram tunggu. Oke deh, aku minta maaf sama kamu. Kemarin aku ngomong kasar sama kamu, tapi aku nggak tahu kalau kamu itu Rama, teman mainku yang dulu. Ram, masa kamu lupa sih sama aku? Waktu kecil dulu kan kita teman sepermainan. Oh iya, gimana kabarnya Diana? Dia baik-baik aja kan? Aku udah lama pengen banget ketemu sama kakak kamu. Lu gak bakal bisa ketemu Kak Diana lagi. Kenapa? Kak Diana udah meninggal. Apa? Meninggal? Bohong. Kamu bohong kan, Ram? Kamu bohong kan? Nggak mungkin. Udah deh lo, tahu diri dong. Rama emang lagi sedih, jadi jangan ganggu dia. Kalau emang lo mau kenalan, lain kali aja deh. Rama!
bersambung loh, Jeng. Udah kayak sinetron aja. Ma, Maya udah pulang belum? Jadi pada saat itu suaminya Marsha datang. Terus Ma, Maya udah pulang dulu. Udah ya, nanti terusin lagi ya. Yuk. Ma, denger nggak sih kalau papa ngomong tuh? Aduh, papa nggak boleh ngelihat orang lagi seneng ya. Kamu ngegosip aja terus. Papa, denger ya. Perempuan tanpa gosip bagaikan bulan tanpa bintang, Papa. Mama udah bisa berpantun sekarang ya, Ma. Tuh, anak kesayangan papa pulang. Maya, jam segini baru pulang sekolah. Libur kali mah. Udah. Mai, ayo. Buruan deh, kita makan malam barengan ya. Papa lapar banget. Maya, kamu mengerti dong perasaan Mama. Mama udah siapin makanan untuk kamu. Tinggal tunggu kamu aja. Tapi kamu nggak pulang-pulang. Kamu mau semua kena Mah? Mah, jangan marah dong. Biasanya kan gitu. Ayo makan yuk. Maaf, Mah. Maya nggak lapar. Udah lah, Ma. Mungkin Maya sudah makan di luar. Bukan begitu, Pak. Masalahnya jadi... Udah deh, Mah. Gak usah dibahas panjang lebar. Ini udah lapar. Kita makan aja yuk. Iya. Boleh Papa masuk? Kamu belum tidur, Mai? Maya belum ngantuk, Pak. Oke. Sekarang ceritain sama Papa. Papa tahu kamu lagi ada problem. Problemnya apa, sayang? Diana, Pak. Maya punya salah besar sama dia. Diana. Diana yang mana? Diana, teman Maya waktu kecil dulu, Pak. Dia udah meninggal. Diana sudah meninggal? Iya, Pak. Karena sakit. Maya benar-benar ngerasa bersalah, Pak, sama Diana. Soalnya dulu kita pernah berjanji kalau kita akan berteman selamanya. Tapi nyatanya sampai sekarang Maya belum pernah ngirim surat sama sekali sama Diana. Atau bahkan ngucapin selamat tinggal sama dia, Pak. Maya yakin sebelum dia meninggal, Diana pasti ingat banget sama Maya. Maya bingung, Pak. Maya nggak tahu apa lagi yang bisa Maya lakuin untuk Diana. Maya, kalau tidak salah kamu pernah menyimpan kembang pemberian Diana itu, kan? Maksud Papa, kembang yang udah dijadiin kalung ini, Pak. Kalau begitu, kamu tidak perlu merasa bersalah seperti itu, sayang. Maksud Papa? Dengan kamu memakai kalung itu, artinya Diana tetap hidup di dalam hatimu. Pikiran Papa begini ya. Apabila dua orang saling bersahabat dan saling menyayangi seperti kalian berdua, kematian itu tidak akan berarti apa-apa bagi mereka. Karena apabila salah satu dari mereka meninggal, dia akan tetap hidup di dalam hatimu. Mengerti kamu, Maya? Maya ngerti, Pak. Maya jadi tenang sekarang. Terima kasih ya, Pak. Papa baik banget sama Maya. Tunggu dulu, Pak. Papa mau kemana? Rizka, kamu saja yang jelaskan semua. Kenapa saya harus pergi? Kenapa Papa mau pergi pada saat-saat seperti ini? Ma, jangan biarkan Papa pergi. Kamu ini kan sudah besar. Masa kamu nggak ngerti juga sih? Diana kan sudah pergi. Jadi sekarang nggak ada lagi yang ngurus papa kamu. Biarin aja dia pergi. Itu hak dia kok. Kagetin aja lu, Mei. Eri, gimana peruntungan lo hari ini? Tergantung. Tergantung gimana maksud lo? Ya tergantung. Kalau siang ini lo naktir gue,
Soal lu hari ini baik. Rama matre lo. Terus. Rama! Pagi Rama, gimana? Kamu udah terbiasa sama lingkungan sekolah kita ini? Ram, soal prestasiku sekolah ini sih aku emang biasa-biasa aja. Tapi tentang situasi sekolah ini, aku yang paling tahu. Kamu boleh tanya peraturan sekolah ini, terus urutan mata pelajaran, atau sifat-sifat guru. Mulai dari yang galak sampai yang baik, aku tahu semua. Kamu juga bisa tanya hal-hal yang lain. Pokoknya tentang semuanya, aku yang paling paham deh. Oh iya, kamu masih ingat nggak sebidang tanah berumput yang waktu itu? Tempat di mana kita biasa main. Aku, kamu, dan Diana. Rama, perkenalkan, mereka ini adalah tim basket SMU ini. Ram, Bapak dengar-dengar reputasi main basket kamu dari sekolah yang dulu katanya sih lumayan bagus. Ya, jadi Bapak ingin agar kamu ikut di tim kita dan di bawah pimpinan Bapak. Emang tampang seperti dia bisa main basket, Pak? Betul, Pak. Sekarang ini tim kita sering kalah, Pak. Kalau kita kemasukan anggota yang belum tahu jagonya kayak dia, bisa tambah parah, Pak. Ya, kalian jangan negative thinking dulu. Memang kita belum tahu kemampuannya Rama. Tapi Bapak dapat sumber dari orang yang layak Bapak percaya. Dan kalau dilihat dari jenis bibirnya, kayaknya boleh juga. Anak-anak, kenapa diam? Ayo sambut dong dia dengan semangat. Rama yang akan memperkuat tim kita nanti. Ayo sambut dong. Tidak, saya tidak mau main basket. Sekarang saya lagi sibuk. Ram, kamu tidak boleh pergi begitu saja. Kamu harus kemukakan jawaban yang logis dong. Saya lagi sibuk, itu logis kan? Alah, so sibuk loh. Tentang peragawan. Peragawan aja dibanggain. Mungkin itu lebih baik daripada saya masuk klub basket yang gak pernah punya motivasi untuk menang seperti kalian. Beraninya kamu ngomong seperti itu di depan hidung saya. Saya nggak terima. Saya nggak terima. Kenyataan yang begitu kenapa Bapak marah? Omongan kamu itu sudah di luar batas toleransi. Kamu macam-macam ya? Pegang. Bapak akan beri pelajaran. Pak Hilman itu emang emosian, tapi sebenarnya dia bukan guru yang jahat. Ram, aku pikir nggak ada salahnya kalau kamu gabung sama tim basket sekolah kita. Dan semua murid pasti akan nyambut kamu dengan gembira. Dan aku pikir kalau Diana hidup, dia juga pasti akan suka. Soalnya setahu aku Diana kan suka sama Rama yang ceria dan bersemangat. Nggak seperti sekarang ini. Udah deh, lu gak usah banyak ngomong. Sebenarnya kamu kenapa sih, Ram? Kamu tuh nggak kayak Rama yang aku kenal dulu. Berubah banget. Lu gak usah ikut campur. Ram, tunggu. Bukankah kita dulu udah pernah berjanji kalau kita akan berteman selamanya? Kamu masih inget janji kita dulu kan, Ram? Itu janji anak kecil. Sama aja, selama kalian pergi, walaupun kita nggak pernah ketemu, tapi jangan dikira aku bisa ngelupain kalian begitu aja. Lu ini emang naif dan terpaksa gue mesti bilang lu tolol. Apa? Apa sih arti perjanjian di masa kanak-kanak? Gue gak berasa ada ikatan. Tapi selama ini yang aku rasain... Yang gue rasa, lu ini cengeng, ya atau semacamnya lah. Berapa banyak orang sih yang ikut janjian di masa kecil? Sekarang keadaan udah meninggal. Apalagi yang bisa kita lakukan? Ram, buat aku, setelah orang mati, bukan berarti segalanya terus mati. Pasti mereka akan meninggalkan kenangan walaupun sepotong. Dan bagiku, Diana itu akan selalu hidup. Selalu dan untuk selamanya. Ram. Lu gak usah ngikutin gue terus. Lu gak usah ikut campur lagi deh. Aku pernah berjanji, aku akan selalu di samping kamu selamanya. Janji itu akan aku buktikan. Eros, lengkap sudah kesedihanku kini.
Sekarang aku udah gak punya semangat dan gairah hidup lagi. Tapi aku gak boleh putus asa. Demi Diana. Eros, keluar dong. Makan dulu biarpun cuma sedikit. Eros, jangan ngurung di kamar aja, nanti kamu sakit. Eros? Beramal dulu ya, Mai. Mai, menurut kartu yang diwariskan nenek moyang gue, orang yang lahirnya hari Kamis, lo, hari ini bakal ketiban sial lagi. Kok gue ketimpa sial mulu sih, Ri? Lo salah ramal kali. Lu gak percaya? Bukannya selama ini hampir semua ramalanku terbukti kebenarannya? Iya, siapa tahu aja itu cuma kebetulan. Lu jangan bilang begitu di hadapan peramal, gak sopan. Kalau gue peramal profesional, lu bakal kena gampar. Jadi lu gak percaya, lu mau bukti? Oke, lihat nih. Apa lu udah punya yang ini? Tiket konser Eros. Kok gue gak tahu kalau Eros mau konser lagi? Ri, lu dapet dari mana? Makanya gue bilang lu bakal kena apes lagi. Karena kemarin waktu gue dapet tiket itu, tinggal satu-satunya. Panitia buatnya terbatas banget. Ri, please banget. Kali ini gue mesti nonton konsernya Eros. Please, please ya Ri ya. Tiketnya buat gue, Ri. Mau nonton gimana? Orang tiketnya udah habis dari kemarin. But don't be sad, girl. Gue bakal sulap keberuntungan lu jadi baik. Tiket itu buat lu aja. Karena gue gak bisa datang. Gue mesti nemenin nyokap ke rumah sakit. Oke, jangan lupa. Konsernya mulai jam 2 siang. Jadi bener nih tiket buat gue. Aduh Ri, makasih banget lo, emang sahabat gue paling baik. Thanks ya Ri, lo baik banget. Dari Ri. Mai, tunggu. Maksud gue lu nraktir gue dulu. Pak, tehnya Pak. Oke, terima kasih. Pah, Mah, Maya pergi dulu ya. Iya, tapi jangan malam-malam ya. Mama nggak mau loh punya anak jadi hantu. Masa Maya hantu sih, Mah? Kalau malam masih kelayapan, apalagi kalau bukan hantu namanya. Dengar lu Kak, Mama gak suka Kak Maya pulangnya malam. Jadi pulangnya pagi aja. Shh, kamu. Udah, Mama tenang aja. Maya kali ini bakal dengerin nasihat Mama, oke? Satu penyakit dari kamu yang Mama khawatirkan. Kamu tuh orangnya suka menghayal. Dulu, waktu Mama bawa ke stasiun kereta api, kamu tuh menghayal. Hampir aja ditabrak kereta api. Kalau orang suka menghayal atau ngelamun, pasti bisa kemasukan setan loh. Mah, Maya itu sekarang udah gak kayak dulu lagi. Udah gak suka menghayal. Ya udah deh, Maya pergi dulu ya. Tunggu dulu. Ya, Pak? Salam buat Eros. Apa? Maya kan lagi buru-buru. Ya udah ya, Maya pergi. Dah semua. Ya, hati-hati di jalan. Ya. Maaf, para pendengar setia. Setelah saya pikir-pikir, dengan menyesal saya memutuskan untuk meninggalkan dunia tarik suara. Kenapa? Ada apa? Gak jadi nyanyi. Iya, dia mundurkan diri. Ya, nyebrang ya. Terima kasih. Bohong! Eros, kamu bohong kan? Eros! Gak mungkin.
Apa dengan cara meninggal nyanyi, kamu anggap itu sudah cukup sebagai penyesalan atas kematian Kak Diana? Kamu orang yang gak bisa dimaafkan. Kamu gak bisa menebus kesalahan kamu dengan cara apa? Kok kamu bisa ada di sini sih? Ada hubungan apa sebenarnya antara Eros sama kamu? Bener nggak ya sini rumahnya Eros? Gua nggak butuh hadiah. Yang gue butuhin Diana. Gua nggak butuh hadiah. Kamu bener-bener ngeliat badanku ngeluarin sinar. Karena gue lihat sendiri, makanya gue nanya sama lo. Ram, soal kejadian kemarin itu aku sendiri bener-bener nggak tahu kenapa sebabnya. Tapi kamu lihat sendiri kan, kalau peristiwa kemarin itu bukan gempa biasa. Iya, emang hanya terjadi di sekitar lo aja. Tempat lain enggak? Aneh kan? Sebenarnya ada apa sih peristiwa kemarin itu? Bukan aku penyebabnya. Pokoknya bukan aku. Ram, lu sebenarnya ada hubungan apa sih sama cewek itu? Cewek yang mana? Cewek 3 IPA itu. Tahu gak sih Ram? Lu tuh sekarang udah berubah. Lu udah cuek sama semua orang, terutama cuek sama gue. Kenapa sih? Nggak ada apa-apa kok. Pak, tolong kembaliin foto ini, Pak. Kamu bisa tidak naik kelas gara-gara foto ini. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.